Oke, selamat berjumpa sahabat teras. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa ya dalam edisi Teras Mama. Baik, pada saat ini kita akan menjawab polemik ya, dimana setiap hari Natal pasti terjadi polemik begitu ya kan. Umat Kristiani yang merayakan Natal, namun di luar sana mungkin di media sosial dan dimanapun banyak polemik-polemik yang terjadi, bahwasanya ada yang bilang, weh Natal itu bukan tanggal 25, Natal itu tanggal sekian, bulan sekian, ya begitu ya. Terus Natal tanggal 25 itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari dan macam-macam. Terus ada yang bilang tidak boleh mengucapkan Natal dan macam-macam begitu ya kan. Nah sekarang kita akan mengangkat sebuah tema ya, itu tentang Natal. Apa sih Natal gitu ya? Sejarah Alkitab jelas menjawab, menuliskan begitu ya, bahwa fakta Natal itu tanggal 25 Desember. Ini kita tidak akan bahas data-data untuk itu ya. Namun kalau Bapak Ibu Saudara, sahabat semua dimanapun berada, ingin mengetahuinya sekarang ya, saya mereferensikan agar Anda nonton channel YouTube-nya Pendeta Gilbert Lumendong dan juga Pendeta Bambang ya. Di sana jelas sekali mereka adalah pakar-pakar yang tahu tentang sejarah dan peninggalan-peninggalan dan macam-macamnya. Jadi bisa dilihat di sana memang faktanya Natal itu ya memang tanggal 25 Desember begitu ya. Tapi kemudian ada yang bilang bahwa Natal itu tidak tanggal 25 Desember, itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Kalau saya nggak penting gitu ya kan. Yang jelas semua sepakat bahwa dalam kaum Ismail berkata bahwa Isa memang lahir ya di bawah pohon kurma dan macam-macam gitu, walaupun nggak tanggal 25 dan macam-macam. Terus semua yang memperdebatkan tentang tanggal lahirnya Isa atau Yesus Kristus sendiri, semua sepakat bahwa bahwa Yesus itu sudah lahir begitu ya kan. Yesus sudah lahir, tapi hanya masalah nggak sepakat tanggalnya, bulannya gitu ya. Buat saya nggak penting, bukan itu esensinya dalam Alkitab itu. Esensi dalam Alkitab berbicara kelahiran Yesus. Sesungguhnya kelahiran Yesus itu untuk menyelamatkan dosa manusia, menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia begitu ya dari dosa. Tetapi masalah dia lahir tanggal berapa, di mana, itu nggak penting. Yang jelas kita sepakat semua bahwa Yesus Isa itu sudah lahir, ya kan? Yesus Isa itu sudah lahir. Terus kemudian dia mati di kayu salib. Kita sepakat begitu, dan tidak ada orang merayakan Paskah saja, kematian saja, kebangkitan saja. Saya mau katakan tidak ada kematian dan tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kelahiran Yesus. Maka mereka bilang nggak boleh merayakan Natal karena nggak jelas tanggalnya atau bagaimana. Salah gitu ya. Dalam Alkitab tidak ada hukumnya atau perintah dari Allah sendiri rayakanlah Natal ya, jadikanlah ini peringatan akan daku seperti Paskah begitu ya kan. Paskah ada perintahnya. Tapi saya mau nanya kepada anda yang terlalu fanatik gitu ya, kalau menurut saya Anda merayakan Natal tidak terserah gitu ya, tapi ada yang mengatakan bahwa Natal tidak boleh dirayakan karena tidak ada perintah dalam Alkitab. Saya mau tanyakan sekarang, kalau tidak boleh merayakan Natal, tidak masalah ya Anda tidak merayakan Natal, tapi ada nggak perintahnya bahwa tidak boleh merayakan Natal begitu dalam Alkitab? Saya yakin Anda tidak akan menemukan. Saya pernah berbicara ini dengan seorang tokoh agama juga lah ya begitu ya, agama Kristen yang kebetulan beliau tidak merayakan Natal. Sebenarnya saya tidak masalah, saya menghormati itu sebenarnya, tetapi karena ketika ada orang mengucapkan selamat Natal, beliau komen di sebuah media sosial dan mengatakan perintah Allah atau perintah manusia, maka saya tertarik untuk berdiskusi dengan bapak ini gitu ya. Saya mau katakan, dia buka semua ayat-ayat dalih-dalihnya dari Yohanes, dari Kejadian, dan semuanya itu tidak ada korelasinya dengan apa yang saya tanyakan, yaitu apakah ada perintah langsung bahwa Natal itu dilarang oleh Allah begitu ya. Memang tidak ada perintahnya untuk Natal dirayakan. Sebab Paskah ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk dirayakan peringatan Tuhan Yesus itu ya. Tetapi untuk Natal tidak ada perintahnya memang. Tetapi saya mau katakan, walaupun tidak ada perintahnya, apakah ada larangannya dalam Alkitab? Ternyata tidak ada. Ya sahabat-sahabat semua, tidak ada larangannya untuk merayakan Natal. Dan saya analogikan begini,
Saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya ada seorang bos, terus kemudian dengan seorang security. Tugas security adalah mengamankan situasi perusahaan atau kantor. Semua sudah ada perintah-perintahnya, dia harus begini, dia harus jaga jam sekian, sudah dibuat sama perusahaan, sama bos, sama manajernya. Kemudian security ini pagi-pagi dia membawa snack, bahkan tiap pagi dia membawa snack untuk bosnya sebagai loyalitasnya kepada atasannya, sebagai cintanya kepada atasannya, dan itu tidak mengganggu pekerjaannya. Apakah kira-kira bos ini akan marah karena itu tidak ada di dalam perintahnya? Itu bukan bagian dari perintah untuk seorang security, tugas seorang security. Saya pikir tidak masalah begitu ya kan? Atau orang tua yang sedang dipijitin anaknya karena dia sayang kepada orang tuanya begitu ya. Yang tidak pernah memerintahkan itu, tetapi itu dilakukan sama anaknya. Kira-kira apakah orang tuanya akan marah? Akan memandang anaknya itu bersalah? Saya pikir tidak. Jadi ada beberapa hal yang tidak tersurat di dalam Alkitab tetapi tersirat. Ada beberapa hal yang tidak diperintahkan tetapi juga tidak dilarang. Jadi saya mengatakan, saya menghormati Anda yang tidak merayakan Natal, tetapi merayakan Natal juga tidak masalah karena memang tidak ada larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau Natal itu mau tanggal berapa tadi sudah jelas. Yang jelas Yesus sudah lahir ke bumi, mau tanggal berapapun gitu ya. Seandainya pun tanggal itu salah. Tetapi kemudian ada yang bilang itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Nggak masalah, saya lahir tanggal 12 Mei, dan tanggal 12 Mei itu yang lahir mungkin ada anak ular, anak kodok, anak ayam gitu ya kan, bareng dengan saya. Tapi ketika saya merayakan ulang tahun di 12 Mei itu, saya nggak peduli bahwa tanggal 12 Mei itu adalah hari lahirnya kodok buduk atau kodok kentus dan macam-macam, saya nggak peduli. Yang jelas saya merayakan hari ulang tahun saya atau ulang tahun istri saya atau anak saya begitu ya. Jadi nggak penting tanggal 25 itu bareng dengan hari lahir Dewa Matahari atau siapa, nggak penting. Jelas tanggal 25 Desember umat Kristiani merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian ada juga yang nggak fair menurut saya begini ya, ketika mengucapkan selamat Natal. Nanti akan banyak polemik gitu di media sosial ya, dilarang mengucapkan selamat Natal begitu ya kan, haram dan macam-macam ya. Kalau saya pribadi begini, tidak masalah Anda tidak mengucapkan Natal atau mengucapkan Natal pun itu nggak ngaruh buat orang Kristen gitu ya. Karena ada tetangga kita, saudara-saudara saya juga gitu, kaum Ismail yang juga tidak masalah mengucapkan selamat Natal gitu. Tapi ada juga yang tidak gitu ya. Kalau saya menghormati, kalau memang itu perintahnya tidak boleh mengucapkan selamat Natal ya tidak masalah begitu ya kan. Karena itu tidak akan mempengaruhi umat Kristiani untuk nanti kalau nggak diucapin selamat Natal tuh nggak jadi tuh Natalan atau tahun baru gitu ya kan. Saya pikir itu tidak berpengaruh. Jadi kalau memang itu dilarang buat Anda ya tidak masalah. Tapi saya nggak fairnya di sini. Kadang-kadang ada ungkapan atau tulisan di media sosial dan macam-macam, katanya ilustrasinya begini, si Ucup sakit ya. Ucup ini orang Kristen misalnya, terus kemudian dia merayakan Natal. Terus si Ucok ini diperintahkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada Ucup. Cok, ucapkanlah selamat Natal kepadaku misalnya, mereka bersahabat. Oh tidak Cok, saya tidak akan mengucapkan selamat Natal kepadamu. Kenapa Cok, kata Ucup gitu ya. Nah begini, kalau memang kamu mengucapkan itu, coba kamu ucapkan kalimat syahadat ya kepada saya begitu. Maksud saya nggak fair, karena begini, artinya begini, maksud saya ucapan selamat itu perbandingannya selamat begitu ya. Kalau selamat ulang tahun ya selamat ulang tahun, ataupun selamat Natal, selamat berbelanja dan macam-macam. Ucapan selamat dengan pengakuan iman, dengan ikrar ya, dengan sumpah iman, itu berbeda. Kadang-kadang ditulis ya tidak boleh mengucapkan selamat Natal gitu ya. Karena kalau kamu memaksa saya harus mengucapkan selamat Natal, coba kamu ucapkan kalimat syahadat. Itu saya berbeda. Orang Kristen juga punya syahadat. Artinya begini, maksud saya kalau tidak boleh mengucapkan selamat, berarti perbandingannya ya selamat Natal, selamat Idul Fitri, selamat Kuningan, selamat Nyepi begitu ya. Dan selamat
hari raya yang lain begitu. Tapi buat saya mau ngucapin selamat atau tidak masalah, tidak penting ya. Artinya mau diucapin mau enggak masalah. Yang penting NKRI harga mati kita tetap bersatu di dalam Indonesia Raya begitu ya. Tetapi mas saya kalau perbandingan, kalau kalimat pengakuan iman ya kami ada pengakuan iman sendiri begitu ya. Pengakuan iman ya dengan pengakuan iman atau syahadat. Kalau ucapan selamat dengan ucapan selamat. Artinya ucapan selamat itu berbeda dengan kalimat syahadat atau pengakuan. Oke sahabat teras, terima kasih. Salam jumpa kita semua.